Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakim di sini dan ini adalah aljabar boolean. Oke, pada video kali ini kita akan belajar tentang aljabar boolean. Apa itu aljabar boolean? Aljabar boolean adalah aljabar yang menangani persoalan-persoalan logika. Karena kita pada video sebelumnya kita sudah membahas gerbang logika, ya, maka ini adalah sambungannya. Contohnya untuk fungsi OR atau Y sama dengan A plus B adalah boolean penambahan atau boolean penjumlahan. Lalu untuk fungsi N, Y sama dengan A titik B, ya, adalah boolean perkalian, seperti itu. Lalu untuk urutan operasi bilangan biner hanya mengenal AND dan OR. Jika terjadi operasi AND dan OR bersamaan tanpa tanda kurung, ingat ya, tanpa tanda kurung, maka yang didahulukan adalah AND, ya. Seperti pada matematika pada umumnya, ya, jika perkalian dengan penjumlahan maka yang diutamakan adalah perkalian jika tanpa tanda kurung. Misalnya X sama dengan A, N, B, OR C, maka kan sama dengan A, N, B, OR C. Kita ini adalah di dalam kurung, ya, seolah-olah ini kita jumlahkan, kita hitung terlebih dahulu. A dan B di N kan dulu, baru di OR kan dengan C. Maka jika seperti ini maksudnya tidak sama dengan, ya, ini tidak sama dengan, ini berbeda, karena ini yang di dalam kurung adalah jumlahannya, maka ini yang dihitung dulu adalah ini. Jika ini yang dihitung dulu adalah yang ini, maka ini tidak sama dengan. Nah, rangkaian digital yang ekuivalen dalam persamaan logika. Misalnya X sama dengan A dot B plus C, maka rangkaiannya adalah, ingat, berarti ini dulu, ya, yang kita hitung, maka A kita N kan dulu dengan B, ini N, maka hasilnya kita OR kan dengan C, ini adalah gerbang OR, ini hasilnya A N B, lalu kita OR kan dengan C, maka hasilnya adalah ini, X sama dengan A dot B plus C, seperti itu rangkaiannya. Contohnya misalnya ini X sama dengan A not BC di N kan, ini jika ini perkalian, ya, di N kan dengan A plus D, ini di not kan, berarti ini NOR. Harusnya ini bisa NOR, juga bisa di luar itu juga bisa, ya, maka bisa ditulis seperti ini. Jadi kita bisa tulis seperti ini untuk lebih gampangnya. Y sama dengan A not BC, ini A plus D. Nah, ya, jadi jika kita bikin rangkaiannya, pertama yang kita hitung adalah ini, ya, ininya dulu. Ini adalah N dengan 3 input, ya, ini N 3 input, ini, ya, N 3 input. Inputnya adalah A, B, C. A nya tapi A nya not, maka kita kasih gerbang not di sini, ini gerbang not, maka jadinya A not, B, C. Lalu selanjutnya adalah yang ini adalah OR, ya, ini OR, gerbang OR 2 input. A nya ini kita cabang, lalu OR dengan D. Nah, lalu hasilnya ini kita N kan, hasil kedua ini kita N kan, ya, ini hasil ini kita N kan, tapi sebelum di N kan, ini ada notnya dulu, jadi di sini terdapat gerbang not lagi, maka hasilnya ini dengan ini, maka hasilnya adalah N. Ini adalah gerbang N dan ini adalah output.
seperti itu. Tabel kebenaran rangkaian digital. Nah, seperti pada contoh sebelumnya, kita akan membuat tabel kebenarannya. Nah, seperti ini. Untuk lebih mudahnya, kita untuk membantu untuk menemukan outputnya, kita bisa mulai dari not A, kita bikin tabelnya juga, lalu B.C kita juga bikin tabelnya, lalu A or D yang dinotkan atau NOR ya, sama saja ya ini, lalu baru outputnya. Hasilnya adalah seperti ini. Nanti kita hitung dulu, ini kita balik jadi ini, lalu ini dengan ini kita N hasilnya ini, lalu ini dengan ini kita NOR-kan hasilnya ini, lalu ini kita N-kan, ini dengan ini N, lalu N-kan lagi dengan ini, maka hasilnya ini. Seperti itu. Lalu kita masuk pada hukum aljabar boolean. Hukum yang pertama adalah hukum pertukaran atau komutatif, yaitu pada penambahan ya atau penjumlahan A plus B maka akan sama dengan B plus A. Ini dibalik-balik tidak apa-apa. Begitu dengan perkalian A dot B sama dengan B dot A. Hukum ini menyebabkan beberapa variabel OR atau N tidak menjadi masalah ya. Ini kita bolak-balik bisa, namanya hukum pertukaran komutatif. Contohnya seperti ini ya, beserta dengan gambarnya. Ini A plus B sama dengan B plus A. Ini adalah gerbang OR. Ini kita balik posisinya, tidak akan jadi masalah, hasilnya juga sama. Lalu A dot B dan B dot A, ini gerbang N, kita balik pun juga tidak masalah. A dan B nya posisinya kita balik, hasilnya tetap sama. Lalu ada hukum asosiatif. Untuk penjumlahan atau OR ini seperti ini, A plus B plus C dalam kurung maka sama dengan A plus B dalam kurung plus C. Ini bisa kita balik ya. Nah, kurungnya pindah ke depan, ini sama saja. Untuk perkalian juga A dot B dot C, B dot C nya kita kurung, kita pindahkan kurungnya ke depan ke A dot B, maka hasilnya sama. Maka untuk OR dan N tidak menjadi masalah ya, karena ini sama saja, kita balik asosiatif. Ya, contohnya seperti ini, A plus B plus C dalam kurung, lalu sama dengan A plus B dalam kurung plus C, maka hasilnya sama. Itu pada gambar ya. Jika yang ini maka B dan C nya kita pluskan dulu, ini outputnya kita pluskan lagi dengan A, maka hasilnya seperti ini. Lalu jika yang ini sebelah sini, A plus B nya kita OR-kan dulu, baru hasilnya di-OR-kan dengan C, maka hasilnya sama. Untuk yang N juga, A dot B dot C, di mana kurungnya di sini B dan C, lalu A dot B dikurung, lalu didukan dengan C, maka ini B dan C nya kita N-kan dulu, hasilnya kita N-kan dengan A. Lalu jika yang ini A dan B nya kita N-kan dulu, maka hasilnya akan kita N-kan dengan C, maka hasilnya adalah sama. Lalu selanjutnya ada hukum distributif. Hukum distributif itu dimana A dot B plus C maka sama dengan AB plus AC. Ini maksudnya seperti ini ya, ini dikalikan ini dan ini dikalikan ini, maka A dikalikan B adalah AB, A dikalikan C AC. Nah, ini adalah tabel kebenaran untuk pembuktiannya. Maka terbukti di sini
yang kolom ini dengan kolom ini sama ya, maka ini terbukti hukum distributifnya ya. Jadi kita bisa mencobanya langsung dengan tabel kebenaran atau dengan rangkaian yang sesungguhnya. Lalu untuk distributif yang ini juga sama untuk 4 input, jadi ini dikali A dengan kali C, A dikali D, lalu B dikalikan C, dan B dikalikan D. Maka hasilnya AC plus AD plus BC plus BD ya. Kita bisa bolak-balik. Nah, untuk pembuktiannya seperti ini untuk distributif, mana A dot B plus C, maka hasilnya AB plus AC. Maka ini berarti kita hitungnya dalam kurung dulu. Oke, kita OR-kan dengan C, hasilnya kita N-kan dengan A. Lalu yang ini kita hitung dulu yang N, karena di sini tidak ada dalam tanda kurung, maka A dengan B kita N-kan, maka A dengan C kita N-kan juga. Maka hasilnya ini kita OR-kan ya. Ini seharusnya A-nya bercabang, tapi sama saja seperti ini. Lalu ini adalah tabel hukum dan peraturan aljabar boolean. Ini adalah hukum aljabarnya. Ini seperti yang tadi, ini adalah komutatif. Terus ini distributif. Ini asosiatif, ini distributif ya. Nah, ini adalah dengan yang ini peraturan aljabar boolean. Nah, ini yang harus kalian ingat-ingat atau pahami secara seksama ya. Misalnya A di N-kan dengan 0 maka hasilnya 0, A di N-kan dengan 1 maka hasilnya 1, dan seterusnya ya. Ini kita harus memahaminya. Ini tidak harus menghafal, tapi ya cukup memahaminya saja, karena ini sangat penting. Ini nanti berguna untuk penyederhanaan. Lalu selanjutnya ada teorema De Morgan. Jadi ini adalah penemunya adalah De Morgan ya, yaitu ini A kita NAND-kan dengan B, maka hasilnya adalah OR, dimana ini not A dan not B. Jadi A NAND B sama dengan not A plus not B, atau sebaliknya, ini adalah NOR, maka hasilnya adalah not N dan not. Jadi A NOR B sama dengan not A N not B. Jadi ini adalah teorema De Morgan yang harus dipahami. Nah, rumus ini juga berlaku untuk 3 variabel atau lebih ya. Lalu ini adalah persamaan keluaran ya. Dari persamaan keluaran dapat ditulis sebagai berikut. Maka ini Y sama dengan A N B ya. Ini N ya, ini gerbang N. Lalu ini lagi, ini adalah gerbang NOR. Ini adalah gerbang NOR. Jadi ini untuk lebih jelasnya penulisannya seperti ini. Nah, ini A yang bercabang ini akan menghasilkan NOT. Ini hasilnya adalah A NOT.
ini juga, ini hasilnya adalah B not, makanya di sini ada A not dan B not. Lalu ini adalah NOR. NOR adalah plus dan ini not ya di atas. Maka jika kita pakai De Morgan, yang di bawah ini kita akan menghasilkan ini. Dan kita tulis lagi biar lebih jelas. Kemudian kita, nah ingat De Morgan ini not A plus not B, kita ingat-ingat De Morgannya, maka hasilnya akan menjadi seperti ini ya. Nah ini kan masih ada yang di atas, kita tulis lagi seperti ini. Terus lihat di aturan aljabar, jika ada dua not maka akan hilang, maka hasilnya akan seperti ini. Maka sebenarnya gerbang ini dan ini, rangkaian ini dan ini adalah hasilnya sama, tapi mana yang lebih simpel? Jelas yang pertama, tapi untuk outputnya sama seperti itu. Lalu untuk yang kedua ini A or B ya. Ini maksudnya OR ya. Ini salah, ini harusnya A plus B. Nah sedangkan ini adalah NAND, ini juga NAND. Nah A jika diinputkan dua bercabang ke NAND akan menghasilkan not A, B juga jadi not B. Nah ini juga NAND. Nah ini hasilnya adalah Y sama dengan seperti tadi, ini not A dot B not B, maka akan hasilnya menjadi seperti ini ya, seperti teorema De Morgan. Lalu jika ada dua not seperti ini maka akan hilang seperti aturan aljabar boolean, maka hasilnya seperti ini. Nah inilah persamaan keluaran. Contohnya ini ada not A plus not B di OR, maka ini hasilnya adalah seperti ini. Ini gambar rangkaiannya, ini adalah gerbang not, ini adalah gerbang OR, maka Y sama dengan, nah seperti ini ya. Terus X sama dengan not A plus not B sesuai De Morgan bisa diubah menjadi ekspresi N sebagai berikut. Realisasi rangkaian X sama dengan NAND ya. Ini kita sesuai De Morgan, maka akan hasilnya bisa seperti ini. Nah ini gerbang NAND. Nah ini adalah gerbang NAND. Itu kita bisa ubah. Lalu kita masuk ke penyederhanaan secara aljabar. Tahap meminimalisasi rangkaian logika agar efektif dan efisien. Jadi kuncinya adalah efektif dan efisien ya. Semakin sedikit maka akan lebih murah harganya ya, dan letak komponennya lebih sederhana. Nah, salah satu cara untuk menyederhanakan adalah dengan menggunakan aljabar boolean. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya kita punya rangkaian seperti ini ya, dimana Y sama dengan, ini adalah N ya, ini adalah gerbang N, ini gerbang OR. Jadi A kita N kan dengan
not B ini ya. Lalu yang kedua A kita N kan dengan B yang ini. Lalu hasilnya kita OR-kan. Nah ini OR. Kita bisa lebih melakukan penyederhanaan dengan aljabar boolean. Nah ini kan di sini kita terlihat ya, yang bercabang apa? A nya bercabang, maka kita bisa tulis A dalam kurung not B plus B. Nah not B plus B jika di dalam aturan boolean maka akan sama dengan 1, maka sama dengan A. Maka rangkaiannya akan lebih simpel karena menjadi seperti ini, hanya inputnya A, output B, dan ini hasilnya dengan ini itu sama, jadi lebih sederhana. Lalu contoh yang kedua, kita punya rangkaian seperti ini ya. Ini adalah gerbang OR, ini gerbang N, ini gerbang N, ini gerbang OR. Kita lihat dulu. Yang pertama adalah A dengan B kita OR-kan. Ini ya, berarti ini yang dalam kurung. Ini ya. Lalu B kita cabang, maka kita N-kan dengan C. Berarti yang ini. Maka hasil dari gerbang OR dan N kita N-kan lagi, maka yang ini ya. Lalu hasil akhirnya kita OR-kan dengan gerbang A lagi, A nya kita cabang lagi ke sini, maka ini. Nah ini kan terlalu ribet ya, kita bisa sederhanakan dengan cara, nah kita kalikan dulu A plus B dengan BC nya ya. Jadi A dikalikan BC jadi ABC, ditambah B dikalikan BC jadi BBC. Nah kita lihat di sini. Di sini ada B dan B. B dan B menurut aturan aljabar boolean akan sama dengan B. Lalu berarti ini kita lebih simpel lagi. Jadi A plus ABC plus BC. Nah di sini BC-nya ada 2 ya. Kita bisa sederhanakan jadi A plus BC dalam kurung A plus 1. Nah, di sini ada aturan lagi. A plus 1 sama dengan 1. Maka hasil akhirnya adalah A ditambah BC. Nah, jadi rangkaiannya akan lebih sederhana seperti ini. Jadi kita N kan dulu B dengan C, hasilnya kita OR kan dengan A. Ini dengan ini adalah sama, tapi ini adalah rangkaian yang lebih sederhana dan efisien. Oke, demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.